kita lakukan adalah membuat data baru. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih perusahaan apa yang akan kita buat. Berikut adalah informasi perusahaan. Di nama perusahaannya itu adalah PT Rudi Travel yang beralamat di Jalan Kemang Selatan ID 020A, Jakarta. Dan perusahaan ini mulai menggunakan software cair accounting pada 1 Januari 2022. Setelah itu, kita membuat data baru dengan mengklik kotak yang berwarna biru yang tulisannya membuat data baru. Lalu kita masukkan informasi sebelumnya pada informasi perusahaan. Pastikan semua informasi yang dimasukkan itu benar ya. Jika semua kolom sudah diisi dengan benar, klik tombol lanjutkan, lalu periode akuntansinya pilih bulan Januari tahunnya 2022, tutup buku akhir tahunnya di Desember, dan pastikan juga untuk lokasi dan nama filenya ya. Pada halaman ini langsung klik lanjutkan. Nah, di sini sebelum klik lanjutkan, cek kembali informasi perusahaannya sudah benar atau tidak. Setelah itu baru klik lanjutkan dan tunggu sampai proses ini selesai. Nah, jika sudah selesai, akan muncul halaman jenis usaha dan pilih jasa umum karena PT Rudi Travel ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Lalu klik lanjutkan dan tunggu kembali sampai proses ini selesai. Setelah itu, klik OK dan pada halaman setup atau uang, kita langsung klik lanjutkan saja, lalu klik selesai. Nah, kalau prosesnya udah selesai, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, sebelum kita mengisi saldo awal perusahaan, kita hapus dulu akun-akun yang tidak diperlukan. Berikut adalah daftar akun yang harus dihapus. Untuk menghapus akun-akun tersebut, pilih kolom data rekening, lalu klik daftar data. Nah, untuk menghapusnya, kita cari nama akunnya pada kolom search, lalu ketik nama akunnya, kemudian di bawah ada tombol hapus, kita klik hapus. Lakukan hal yang sama untuk semua akun yang akan dihapus. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah mengisi saldo awal akun perusahaan. Nah, untuk mengisi saldo awal akun, pilih di bagian atas saldo awal akun, lalu di sini ada saldo awal PT Rudi Travel. Masukkan saldo awal akun tersebut pada halaman ini dan pastikan juga tidak salah mengisi saldo awal akun agar bisa balance. Nah, jika sudah, klik tombol rekam dan jika tidak ada pemberitahuan apapun, berarti saldo awal akunnya balance. Selanjutnya adalah mengisi saldo awal piutang. Nah, di sini ada saldo awal piutang PT Rudi Travel. Nah, selanjutnya pada halaman ini klik tombol baru. Karena di sini nama pelanggannya masih kosong, kita buat data nama pelanggannya terlebih dahulu. Lanjut dengan mengisi saldo awal piutang berdasarkan data yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya adalah mengisi saldo awal hutang usaha. Nah, caranya ini sama seperti sebelumnya. Klik saldo awal hutang usaha, lalu isi data nama vendornya. Terlebih dahulu, baru mengisi saldo awal hutang usahanya berdasarkan dengan informasi yang sudah diketahui. Kemudian, mengisi saldo awal aktiva. Nah, PT Rudi Travel ini mempunyai aktiva tetap, yaitu kendaraan mobil dan juga AC. Untuk mengisi saldo aktiva tersebut, dengan mengklik daftar harta tetap, lalu masukkan informasi mengenai aktiva tersebut. Oke, yang pertama itu ada mobil sedan, dengan kelompoknya itu kendaraan roda 4. Lalu tanggal belinya itu di 5 Juli 2021. Untuk harga belinya adalah sebesar 60 juta rupiah. Nilai residunya sebesar 15 juta rupiah dan untuk umur ekonomisnya selama 10 tahun. Setelah itu klik rekam dan oke.
Selanjutnya untuk aktiva tetap yang kedua adalah AC, dengan kelompoknya adalah mesin dan peralatan. Tanggal belinya di 2 Januari 2021. Untuk harga belinya sebesar 2.575.000 dan nilai residunya sebesar 250.000, dan untuk umur ekonomisnya selama 4 tahun. Selanjutnya adalah mengisi data pajak. Caranya dengan klik kotak data pajak lalu isi berdasarkan informasi yang sudah tertera di layar. Untuk pengisian saldo awal perusahaan sudah selesai. Selanjutnya adalah transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2022. Yang pertama itu ada dibayar di muka untuk sewa kantor. Yang pertama, pilih kas dan bank, lalu pilih kas keluar. Kemudian untuk penerimanya itu Bapak Ahmad Riyadi. Di sini karena Bapak Ahmad Riyadi tidak ada, kita buat yang baru. Selanjutnya, isi berdasarkan dengan informasi yang sudah tertera di layar. Selanjutnya, pada alokasi dana, pilih sewa dibayar di muka karena ini adalah pembayaran dibayar di muka untuk sewa kantor, dan untuk nominalnya sebesar Rp9.600.000. Selanjutnya adalah transaksi pembelian aktiva tetap. Nah, di sini pilih menu yang di atas yaitu pembelian, lalu pilih invoice pembelian, tambah data, kemudian untuk nama pemasoknya yaitu Toko Citra Komputer. Nah, karena di sini tidak ada, jadi kita buat yang baru. Untuk tanggal fakturnya yaitu tanggal 5 Januari 2022, dan jangan lupa untuk menekan tombol kotak yang ada di sebelah kanan yaitu yang jasa. Kemudian untuk deskripsi pesanannya, yang pertama itu ada CPU komputer dengan kode akun mesin dan peralatan, diterima 1 buah, dan untuk harganya 1.750.000. Kemudian dikenai pajak PPN. Kemudian yang kedua ada monitor dengan kode akunnya sama seperti yang sebelumnya, yang CPU komputer yaitu mesin dan juga peralatan. Diterimanya 1 buah dengan harga 350.000. Dan jangan lupa dikenai pajak PPN. Selanjutnya yang ketiga itu ada printer dengan kode akunnya sama seperti sebelumnya, yaitu mesin dan juga peralatan. Diterima sebanyak 2 buah dengan harga Rp215.000 dan totalnya adalah sebesar Rp430.000, dan jangan lupa dikenai dengan PPN. Setelah itu perhatikan kembali yang di bagian bawah itu ada tanggal pengiriman, disamakan juga dengan tanggal fakturnya yaitu 5 Januari 2022. Kemudian untuk term pembayarannya yaitu hari diskonnya selama 10 hari, jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2%. Setelah itu klik rekam. Selanjutnya yang ketiga ada pembayaran piutang dengan juru mundur. Yang pertama itu klik yang bagian atas penjualan, lalu pilih yang
pembayaran piutang usaha. Nah, yang darinya ini tuh kita cari ya PT Sinar Abadi. Dan jangan lupa untuk menekan aktifkan yang opsi giro yang terletak di atas kanan form pembayaran ya, dan tanggalnya di tanggal 6 Januari 2022. Dan untuk data invoice-nya itu kita pilih yang di tanggal 30 Desember 2021, dan untuk pembayarannya itu sebesar 11.125.000. Setelah itu klik rekam. Nah, di sini ada nomor giro. Nah, nomor giro dimasukin seperti informasi yang sudah ditampilkan di layar sebelumnya, dan jatuh temponya itu di tanggal 18 Januari 2022. Setelah itu klik OK. Selanjutnya ada transaksi yang keempat, yaitu pembayaran biaya operasional. Yang pertama itu pilih yang paling atas, itu kas dan bank, lalu pilih yang kas keluar. Selanjutnya untuk penerima, karena sebelumnya tidak ada datanya, nah kita ini buat yang baru, yaitu dengan nama Dani. Selanjutnya untuk tanggalnya yaitu di tanggal 7 Januari 2022. Kemudian untuk alokasi dananya, karena ini adalah pembayaran listrik, air, dan telepon, berarti kita pilih untuk beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.125.000. Kemudian yang kedua adalah pembayaran bensin, parkir, dan tol, yaitu kita pilih ban bensin, parkir, dan tol sebesar 25.000. Dan jangan lupa yang di atasnya itu, yang di bawah kolom tanggal itu kita tulis 1.150.000. Lalu klik rekam. Selanjutnya untuk transaksi yang kelima, yaitu penjualan tunai dengan diskon. Yang pertama pilih menu di atas, yaitu yang penjualan, lalu klik invoice penjualan. Nah, di sini kan nama customer-nya PT Dharma Asri. Nah, karena tidak ada, kita tambahkan dahulu PT Dharma Asri dengan tipenya itu yang customer, lalu klik rekam. Untuk tanggal fakturnya itu di tanggal 11 Januari 2022. Jangan lupa untuk mengklik opsi yang jasa, dan karena ini pembayarannya tunai, klik juga yang tunai. Selanjutnya pada deskripsi pesanan kita tulis 4 lembar tiket, dan untuk kode akunnya, karena di sini tidak ada penjualan tiket, nah kita pilih yang pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini kita ubah menjadi penjualan tiket. Selanjutnya untuk dikirimnya itu sebanyak 4 lembar atau 4 buah dengan harga Rp315.000. Kemudian diskonnya 10%. Dan untuk pajaknya itu kita pilih yang PPN. Kemudian yang di bawah itu ada tanggal pengiriman, kita ubah di tanggal 11 Januari juga, 11 Januari 2022. Kemudian perhatikan yang di sebelahnya itu ada salesman. Nah, salesman di transaksi ini adalah namanya Anto. Nah, di sini kan karena nama Anto tidak ada, kita buat yang baru. Setelah semuanya terisi, kita klik rekam. Selanjutnya adalah pembayaran piutang dari Bapak Jimmy. Kita pilih menu atas yang penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Nah, yang bagian darinya itu kita pilih Bapak Jimmy.
Kemudian untuk tanggalnya di tanggal 13 Januari 2022. Kemudian yang di bagian alokasi dana untuk no invoice-nya, kita pilih yang pertama itu, lalu klik rekam. Transaksi selanjutnya adalah pengambilan pribadi. Pertama kita pilih menu yang paling atas kas dan bank, lalu pilih kas keluar. Karena pengambilan pribadinya ini oleh Bu Rani dan belum ada di data nama yang ada, kita buat yang baru. Lalu untuk tanggalnya kita ubah di tanggal 14 Januari 2022. Selanjutnya di alokasi dana di bagian kode kita klik 2 kali. Lalu kita klik baru. Kita buat akun baru, yaitu akun untuk kualifikasinya itu modal. Kemudian untuk namanya tuh brief. Untuk nilainya itu sebesar 250.000. Setelah itu kita klik rekam. Transaksi selanjutnya adalah penambahan modal dari pemilik. Yang pertama kita pilih kas masuk. Nah, untuk darinya itu kita pilih yang baru karena dari sebelumnya itu belum ada dari data sebelumnya. Lalu kita ubah menjadi nama Enda, Ibu Enda. Setelah itu di bagian tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 15 Januari 2022. Dan untuk alokasi dananya kita klik 2 kali di bagian kode. Lalu kita pilih akun modal di start. Lalu untuk nilainya itu sebesar 100 juta rupiah. Setelah itu kita klik rekam. A few moments later.